Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik pertama yang diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuannya mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, ada dampaknya dan penyimpangannya. Dampak yang pertama adalah satu, poros presiden yang terlalu besar. Hal ini dimanfaatkan presiden untuk mengenali negara dan mengambil keputusan secara tepat tanpa terpengaruh partai yang hanya memikirkan ideologinya sendiri. Namun sayangnya kekuasaan presiden seakan-akan seperti tidak ada batasnya. Presiden berhak membuat berbagai kebijakan baru. Yang kedua, jabatan presiden seumur hidup. Aturan ini tentu tidak sesuai dengan bentuk negara Indonesia, yaitu demokrasi. Kekuasaan presiden seharusnya dibatasi dan digantikan setelah beberapa tahun. Yang ketiga, masuknya militer ke dunia politik. Masuknya angkatan bersenjata ke dalam dunia politik tidak berhasil mengendalikan konflik politik, justru memperkeruh suasana. Orang yang aktif dalam dunia militer seharusnya netral dalam berpolitik. Penyimpangan. 1. Lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis, Moskow. Nasionalis diwakili oleh PNI, agama diwakili LNU, komunis diwakili oleh PKI. Yang kedua, prosedur pembentukan MPRS. Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden, harusnya dipilih melalui pemilu. Nah, yang ketiga, prosedur pembentukan DPRS. Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPRS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Prosedur pembentukan DPR-GR, karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Penetapan manifesto politik Republik Indonesia sebagai GBHN, seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Yang keenam, pengangkatan presiden seumur hidup. Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup, menurut pasal 7 UUD 1945, sebelum presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. 7. Pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1999. Padahal seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Penerapan politik bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusi dan radikal. Sifat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintahan Indonesia dalam konflik internasional sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian Irian Barat. Pada awalnya Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan ke kawasan Irian Barat ke Indonesia. Yang kedua, politik emergency. Yang kedua, ada politik Nevos. Gagasan politik disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1991. Penyampaian gagasan Nevos merupakan realisasi dari pidato Soekarno, yaitu membangun dunia kembali, yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama atau Old Devos dan kekuatan baru yang berisi negara progresif atau Nevos. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan secara utuh. 3. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontasinya terkait konflik dengan Malaysia.
Soekarno menganggap bahwa pendiriannya Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisasi baru neoliberalisme di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok untuk bersama-sama melawan dominasi Oldevos di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan BNI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.